Pada pagi hari ini saya akan membawa tema tentang satu bagian firman Tuhan. Tuhan mau yang utuh, Tuhan tidak mau yang mendua hati. Jadi tema kita pada pagi hari ini, Tuhan mau yang utuh, Tuhan tidak mau yang mendua hati. Kita akan melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-25 ayat 13 sampai 15. Ulangan 25 ayat 13 sampai 15. Semoga pendengar Citra Kasih kita bisa sama-sama baca di dalam Alkitab kita. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ulangan 25 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seperti tema kita, Tuhan mau yang utuh, atau yang utuh itu artinya sepenuhnya, ya, tidak terbagi-bagi, ya. Tuhan mau hidup kita juga utuh, tidak terbagi-bagi, ya. Artinya kita tidak mendua hati. Tidak mendua hati, ya. Nah, ini diumpamakan di dalam yang kita baca pada pagi hari ini, apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, ya, misalnya di dalam hal timbangan, gitu ya. Tuhan mau bilang cukup satu, jangan ada dua, jangan ada yang besar, jangan ada yang kecil, karena pasti akan terjadi hal-hal ketidakjujuran di sana. Jadi Tuhan mau yang utuh dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 3, di sana firman Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Jadi Tuhan mau seluruh hidup kita hanya kita serahkan kepada Tuhan saja. Tuhan tidak mau kita mendua hati, ya. Jadi ada perbandingan, ada dua timbangan tadi atau dua eva dalam rumah kita. Artinya, ya, bisa kita ambil yang besar, bisa kita ambil yang kecil. Artinya kita tidak, pikiran kita akan terbagi-bagi, ya. Ya, di dalam hubungan kita juga dengan Tuhan, ya, Tuhan mau hati kita utuh kepada Tuhan. Tuhan tidak mau hati kita terbagi-bagi, ya. Oleh karena itu kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 2 sampai 3 di sini dikatakan, Tuhan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Tuhan sudah katakan kepada bangsa Israel, jangan ada Allah lain, ya. Tapi kamu harus utuh, harus satu dalam penyembahanmu hanya kepada Tuhan Allahmu, yaitu Allah Israel, ya, yang telah membawa kamu keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, ya. Nah, kemudian dikatakan juga di dalam Ulangan 6 ayat 5, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu," ya, bukan setengah hati, artinya utuh, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, semuanya utuh, bukan terbagi-bagi, ya. Di dalam mengasihi Allah, ya, kita harus utuh juga, baik itu dalam hati kita, baik itu dalam pikiran kita, jiwa kita, maupun dalam kekuatan kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan mau yang utuh, Tuhan tidak mau yang mendua hati, ya. Nah, kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ketika kita bekerja, ya, kerjakanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati, ya, untuk Tuhan, ya.
Kita melayanilah dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Semua kita lihat secara utuh dalam kacamata atau koridornya Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk semata-mata untuk orang banyak atau semata-mata untuk kelompok atau semata-mata untuk kita, tapi lebih jauh kita lihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah supaya nama Tuhan di sana dimuliakan, supaya nama Tuhan diagungkan, ditinggikan di sana. Ya, bukan untuk kebanggaan kita lagi, tapi bagaimana Tuhan dimuliakan. Nah, ini artinya kita sedang memberi yang utuh kepada Tuhan, bahwa bukan untuk kita bagi-bagi, satu untuk kemuliaanku, satu untuk kemuliaan Tuhan, satu untuk aku dipuji, satu untuk Tuhan dipuji. Bukan seperti itu, tapi Tuhan mau yang utuh, bahwa seluruhnya untuk Tuhan. Ya, bukan saja untuk kita. Ya. Nah, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Allah, dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini jelas-jelas Tuhan katakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi kembali tadi, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat, apapun itu, baik dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, ya endingnya atau ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita bekerja di sawah misalnya, ya bukan hanya semata-mata supaya kita mendapat hasil, tapi bagaimana pekerjaan kita itu ya memuliakan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Masa sih bekerja di sawah bisa memuliakan Tuhan? Nah, dengan kita bekerja sungguh-sungguh dan menghasilkan hal yang baik, menghasilkan panen yang baik, ya tentu itu bukan semata-mata karena kita yang mampu melakukan dengan baik, tapi semata-mata karena ya ada campur tangan Tuhan di sana, dan orang akan melihat, oh, akan berbeda orang yang memulai dengan Tuhan dengan orang yang tidak memulai dengan Tuhan. Ya. Di dalam segala sesuatu, ya yang seperti dikatakan tadi dalam Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita, karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah unsur takut akan Tuhan sebenarnya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi selalu ada apa ya, pengingatnya di sana. Kalau alarm itu ya alarmnya, ya. Ya. Artinya firman Tuhan akan selalu menjadi alarm, ya, pengingat bahwa ketika kita bekerja, ada firman Tuhan bahwa kamu bekerja bukan hanya untuk kamu mencari nafkah, bukan hanya supaya kamu mendapatkan penghidupan, tapi lebih daripada itu, di dalam pekerjaan itu kamu sedang melakukan sesuatu yang ujungnya akan memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita punya konsep seperti itu, apapun yang kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, pasti akan berhasil, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita melakukan ya setengah untuk Tuhan, setengah untuk kita, ya pasti akan berantakan, pasti tidak akan ada hasilnya. Ya, tapi kalau kita kembali, kita punya cara pandang atau paradigma kita bahwa apapun yang saya lakukan supaya Tuhan dimuliakan di sana. Ya, kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, kita akan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, karena kita tidak sedang bertanggung jawab untuk manusia, tapi kita sedang bertanggung jawab untuk Tuhan. Ya, misalnya kita sebagai guru, ketika kita melakukan pekerjaan kita mengajar siswa, kalau kita hanya mengejar bahwa profesi saya sebagai guru, saya harus lakukan tugas-tugas seperti ini, saya kira hasilnya tidak akan maksimal. Tapi ketika kita mulai bahwa saya sebagai guru dan saya mengajar, dan endingnya nanti ujungnya biar Tuhan dimuliakan, kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, kita akan mengajar dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya ala kadarnya, ya yang penting saya datang duduk di situ, tapi ya kita tidak sungguh-sungguh, ya karena kita hanya mengejar ya profesi kita sebagai guru. Tapi ketika kita ada unsur, ya saya lakukan semua ini supaya nama Tuhan dimuliakan, ya pasti kita akan lakukan dengan sepenuh hati. Pekerjaan apapun, kalau kita mulai dengan pola pikir kita bahwa apa yang saya lakukan
supaya nama Tuhan dimuliakan, pasti kita akan lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita, dan sepenuh dengan kekuatan kita. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali Tuhan mau yang utuh. Tuhan tidak mau yang mendua hati. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita mendua hati? Ya, mendua hati ya bisa unsur dia akan setia kepada yang satu dan tidak akan setia kepada yang satunya, yang lainnya. Kalau mendua hati berarti terbagi dua. Dia akan sayang yang satu dan satunya mungkin dia jelekkan. Ya, dan sebaliknya itu saja yang akan terjadi ketika kita mendua hati. Artinya ya terbagi-bagi. Ya, coba saja saudara berpikir ya mendua hati. Ya, pasti kita akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Nah, makanya ya firman Tuhan katakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan gitu kan. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Ulangan 25 ayat 16 ya. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian ya, yang tadi di atas yang kita baca di dalam Ulangan pasal 15 ya, Ulangan 25 13 sampai 15, kalau kita ya baca di ayat 16-nya, sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian yang mempunyai ketidakjujuran gitu ya, setiap orang yang berbuat curang ya, orang yang mendua hati pasti akan curang kan, satunya dia sayang, satunya tidak, satunya dia setia, satunya tidak ya, artinya bisa dikatakan berdiri di dua kaki kan ya, akhirnya ya tergantung kepentingannya dia. Kalau kepentingannya dengan si A menguntungkan, dia akan pro kepada si A. Kalau kepentingannya kepada si B menguntungkan, dia akan pro kepada si B, dan tidak pernah akan setia kepada salah satunya gitu kan. Dia akan melihat di mana saya untung, dia akan ada di sana. Nah, dikatakan di Ulangan 25 ayat 16, sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu ya. Ya, kekejian bagi Tuhan Allah. Makanya Tuhan katakan di awal yang kita baca tadi, janganlah ada dalam rumahmu ya, dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Ya, kalau mau besar ya besar, kalau mau kecil ya kecil gitu ya. Kalau kita besar atau kecil, kemungkinan akan terjadi kecurangan di sana kan. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil ya. Nah, haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Nah, ini yang utuh dan tepat. Sama kalau kita dalam keluarga. Kenapa di dalam keluarga hanya ada satu kepala keluarga, yaitu bapak? Karena kalau bapak dan istri jadi kepala keluarga, pasti anak-anaknya akan kebingungan, yang mana yang mau didengar, yang mana yang sama juga kapal-kapal besar gitu ya, kapal di kapal di laut. Kalau misalnya kaptennya ada dua, makanya ada kapten dan ada kalau pesawat itu ada pilot dan ada kopilot kan ya. Ya, jadi mendampingi ya. Kopilotnya mendampingi, tapi yang mengambil keputusan itu adalah ya pilotnya ya, yang mengendalikan, yang memegang kendali di sana ya. Jadi kembali, kalau kita di dalam hidup kita, ketika kita mendua hati, ada dua yang kita gunakan, pasti akan terjadi ketidakjujuran di sana. Ya, pasti akan terjadi penyimpangan. Nah, ini berhubungan dengan ya ketidakjujuran dengan jujur ya. Ya, jujur itu ya, atau utuh tadi ya, utuh dan tepat ya. Nah, ini berhubungan dengan lanjut umurmu ya. Ada berkatnya di sana ya. Kenapa kita harus dalam rumah kita jangan ada timbangan yang besar dan yang kecil, tapi ya maunya yang utuh dan tepat ya, karena ini berhubungan dengan berkat ya. Ketika kita melakukan tepat seperti yang firman Tuhan katakan umurmu lanjut di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ya, artinya ya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Sekali lagi saya katakan bahwa berkat itu tidak selalu berhubungan dengan uang atau materi. Berkat itu kita sehat saja itu sudah berkat kan ya. Kalau kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kita sakit ya, kita nggak bisa bekerja ya. Mungkin kita
nggak punya uang banyak, nggak punya materi yang banyak, tapi kita diberi berkat kesehatan, berkat menikmati, berkat sukacita. Nah, itu sudah luar biasa gitu ya. Artinya ketika kita jujur ya melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, makanya kita akan menikmati apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dikatakan jujur ya, setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curangnya, nih jujur dengan curang kan ya. Kalau ada dua macam timbangan dalam rumah kita, pasti ya bisa saja kita tidak jujurannya akan terjadi. Ya kalau kita lihat penjual buah ya, biasanya penjual buah ya, kalau kita lihat di kasus-kasus di TV yang biasa ya, ada dua plastik yang dia siapkan di timbangannya. Misalnya mangga, di timbangan mangga yang kita masukkan ke plastik ya bagus, tapi dia bisa tukar gitu loh. Jadi pas sampai di rumah kok mangganya busuk semua. Nah, itu ya ketidakjujuran akan muncul di sana. Nah, jadi setiap orang yang melakukan kecurangan adalah kekejian, atau ya dia sedang menghina Tuhan sebenarnya. Ya, makanya saya katakan tadi, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, coba kita punya pandangan atau coba kita punya paradigma bahwa apa yang saya kerjakan ini untuk kemuliaan Tuhan ya. Makanya dikatakan lakukanlah segala sesuatu, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan ya. Kalau kita sudah punya pandangan seperti itu ya, pasti apa yang kita kerjakan akan berhasil, karena kita akan kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Bukan kita ngapain saya kerja capek-capek, yang nikmati dia ya. Kamu tuh capek-capek kerja di situ, kamu nggak dapat apa-apa, dia yang dapat apa-apa. Nah, kalau kita punya pandangan seperti itu, ya yang ada dalam hati kita ya hanya yang jahat-jahat, ya hanya menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Tapi ya tidak pernah kita akan menikmati ya kebaikan-kebaikannya daripada Tuhan. Tapi kalau kita punya pola pikir, cara pandang bahwa apapun yang saya kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya, pasti kita akan kerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, dan segenap kekuatan kita, sehingga hasilnya juga akan berbeda ketika kita melakukannya dengan mendua hati ya. Jadi kalau kita kembali lihat di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, ini jelas firman Tuhan katakan ya. Ya, jangan kita mendua hati. Ya. Tuhan tidak mau diduakan, seperti yang di awal tadi di Keluaran dikatakan, jangan ada padamu Allah lain. Ya, Tuhan hanya mau utuh, dia yang disembah, dia yang ditinggikan, dia yang dimuliakan. Bukan ya kalau menyimpang sedikit ada Allah-Allah lain di dalam hidup kita ya, misalnya handphone bisa jadi berhala, jadi Allah lain ya, sehingga fokus kita bukan kepada Tuhan lagi, tapi fokus kita kepada ciptaan, bukan lagi kepada pencipta ya. Harusnya fokus kita kepada pencipta, yaitu Tuhan. Tapi seringkali dalam kehidupan kita ya, kita fokusnya kepada ciptaan. Nah, ini yang dikatakan mendua hati. Tuhan tidak mau kita mendua hati. Tuhan mau kita utuh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, makanya dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ini Tuhan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya. Kalau kita misalnya mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada ciptaan, ya kemungkinan kita suatu waktu kita akan membenci pencipta, kemudian menyayangi ciptaan, atau suatu waktu kita akan menyayangi ciptaan dan membenci ya penciptanya. Nah, ini jelas ya. Jadi Tuhan mau ya kita hanya utuh memberikan hidup kita kepada Tuhan ya, dalam segala hal ya. Kita mau bekerja,
kita mau beribadah, kita mau melayani, kita mau apapun yang kita kerjakan, berikanlah secara utuh hatimu kepada Tuhan, tenagamu kepada Tuhan, pikiranmu kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita berkata, saya sudah memberikan semuanya, tapi apa yang saya dapatkan? Ya, itu janji firman Tuhan. Ketika kita setia di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, ya kita akan menikmati juga berkat-berkat Tuhan. Ya. Alkitab sudah mencatat, jika kamu setia di dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Ya, perkara-perkara yang besar. Nah, bagaimana di dalam hal setia saja kepada Tuhan kita susah? Bagaimana Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Jadi pada pagi hari ini jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berikanlah yang utuh kepada Tuhan. Jangan ada Allah lain di dalam kehidupan kita, tapi mari kita berikan secara utuh pikiran, jiwa kita, hati kita, dan kekuatan kita kepada Tuhan. Mulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Jangan kita hanya ketika butuh baru kita mencari Tuhan, tapi dalam segala hal, baik dalam senang, baik dalam susah, baik dalam duka, baik dalam segala hal apapun yang saudara dan saya hadapi, alami, selalu cari hadirat Tuhan, cari wajah Tuhan. Karena di sanalah sumbernya, di sanalah sumber segala sesuatu, sumber jawaban segala sesuatu. Kalau sedang bermasalah, datang lari kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi saat ini. Ya. Tadi pagi saya dengar ya pidato Presiden Jokowi dalam Rakernas yang kedua PDIP. Nah, situ jelas Presiden menggambarkan bagaimana keadaan ke depan. Ya, resesi ekonomi, banyak negara akan mengalami bangkrut, kemudian ada kelangkaan pangan, BBM. Nah, ini global terjadi. Nah, ini banyak mungkin akan ketakutan ketika mendengar ya situasi yang akan terjadi ke depan. Tapi kembali, yang mengendalikan semua alam semesta dan seluruh isinya adalah Tuhan. Ya, manusia boleh merancangkan, manusia boleh berpikir seperti itu, tapi Tuhan belum tentu seperti itu. Makanya rancanganmu adalah ya sama dengan rancangan Tuhan. Ya, seperti tingginya langit dan bumi, begitulah jauhnya pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Ya, manusia boleh ketakutan, tapi Tuhan sumber penghiburan yang akan membawa kita keluar dari masa-masa yang sulit, sukar sekalipun Tuhan mampu untuk membawa kita keluar. Tuhan hanya minta kita utuh memberikan hati kita kepada Tuhan, sepenuhnya hati kita kepada Tuhan. Ya. Mendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap fokus kepada Tuhan, supaya kita tetap memberikan yang seutuhnya kepada Tuhan? Kalau kita baca di dalam Amos 5 ayat 14, di situ dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Ini hal-hal yang harusnya kita kerjakan. Carilah yang baik. Ya, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, ya tentu orang yang bisa melakukan hal-hal yang baik ya orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Ya, kalau kita fokus kepada Tuhan, pasti kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Ya, karena ada alarm tadi ya,
Tuhan akan selalu mengingatkan. Dikatakan Roh Kudus itu punya suara yang lembut, ya, yang akan selalu mengingatkan di dalam hati kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindari melakukan hal-hal yang ya tentu tidak menyenangkan hati Tuhan. Hanya ketika kita utuh memberikan kepada Tuhan, maka yang akan keluar dari setiap perbendaharaan hidup kita adalah hal-hal yang baik. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, kita berikan utuh seutuhnya kepada Tuhan, ya tentu ya kita akan hidup yang penuh diberkati oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan akan menyertai kita dalam setiap apa yang kita kerjakan, dalam setiap apa yang kita katakan. Ya, kita akan membenci yang jahat dan kita akan mencintai yang baik. Ya. Hanya ketika kita memberikan seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Kembali Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang utuh yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hati. Ya, maka dikatakan ketika Tuhan ada di dalam hati kita, ya, segala sesuatu yang akan terpancar dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang baik menurut pandangannya Tuhan. Ya, ketika kita memberikan pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan menghasilkan karya-karya yang akan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita memberikan kekuatan kita dengan segenap atau seutuhnya, maka setiap pekerjaan yang kita kerjakan pasti akan berhasil dan menghasilkan hal-hal yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita, menguatkan kita, memberi harapan yang baru di dalam hidup kita, bahwa ketika kita memberikan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan menghasilkan hal-hal yang baik menurut pandangannya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan di mana Tuhan tempatkan kita, di mana kita bekerja. Di sana ada damai sejahtera Tuhan akan melingkupi tempat pekerjaan kita. Di mana tanah kita pijak, di sana nama Tuhan akan dipermuliakan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara.